Selamat pagi, siang, sore, atau malam. Salam sejahtera untuk kita semua. Bertemu lagi dengan saya, Dewa Ngakan Gede Wahyu Mahatma Putra, pada mata kuliah Kewirausahaan Bidang Kesehatan. Topik kali ini yang kita bahas yaitu mengenai manajemen logistik, yang terdiri dari 4 subtopik, yaitu yang pertama definisi dari logistik, yang kedua mengenai pengadaan, yang ketiga mengenai persediaan, dan yang terakhir mengenai pergudangan. Baik, langsung saja kita masuk ke materi yang pertama, yaitu mengenai definisi logistik. Logistik, ya, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia adalah proses pengadaan, perawatan, distribusi, dan penyediaan. Nah, penyediaan di sini bisa berupa penyediaan bahan baku maupun penyediaan peralatan dan perlengkapan. Ya, lalu ada juga proses perbekalan dan ketenagaan. Jadi logistik sendiri merupakan proses yang sangat lengkap yang mendukung supaya sebuah usaha ini dapat berjalan dengan baik. Ya, kita lihat definisi logistik yang kedua. Logistik merupakan segala persiapan dan tindakan yang diperlukan untuk memperlengkapi pasukan dengan alat dan perbekalan agar dapat bertempur dalam kondisi yang baik dan menguntungkan. Nah, ini kan logistik mungkin dari sisi militer atau dari sisi perang begitu. Lalu apa hubungannya logistik dengan dunia usaha dengan peperangan? Nah, ini kita bisa analogikan wirausaha atau dunia bisnis itu seperti sebuah peperangan. Ya, ketika kita terjun ke dalam tanda kutip peperangan bisnis ini, kita harus mempersiapkan segala sesuatunya dengan baik. Baik itu dari sisi perlengkapan, peralatan tempur kita, bahan makanan atau bahan baku begitu, sehingga ketika kita bertempur, kita sudah siap dengan senjata, dengan segala macam pendukungnya, sehingga kita siap dan berada dalam kondisi yang paling baik dan paling menguntungkan, sehingga diharapkan ketika kita bertempur di dunia wirausaha kita sudah siap dan menjadi pemenang. Seperti itu. Lalu kita lihat definisi logistik menurut Oxford. Logistic is a practical organization needed, ya. Jadi hal-hal praktis yang dibutuhkan oleh organisasi yang melibatkan complicated plan, ya, yang untuk ibaratnya untuk mengatasi hal-hal yang complicated atau rencana-rencana yang sangat rumit, ya, yang melibatkan involving a lot of people and equipment. Artinya adalah melibatkan banyak orang dan banyak peralatan. Ya, banyak perlengkapan, peralatan, atau banyak bahan baku. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa logistik ini sangat berperan penting dalam usaha kita untuk memenangkan perperangan di dunia wirausaha atau di dunia bisnis, dan ini melibatkan banyak peralatan, banyak bahan baku, dan banyak orang. Itu definisi logistik. Ya, kita lihat definisi yang berikutnya. Definisi logistik, ya, definisi logistik itu merupakan sebuah proses integrasi. Ya, ada kata integrasi di sini. Ya, pengadaan, transportasi, manajemen persediaan, ya, dan aktivitas pergudangan, ya, untuk menyediakan bahan baku dan peralatan untuk memenuhi kebutuhan pelanggan. Ya. Di sini ada kata integrasi, artinya adalah semua proses transportasi, manajemen persediaan, terus pengadaan, aktivitas pergudangan, penyediaan bahan baku, penyediaan peralatan, itu semuanya harus saling terhubung dan saling mendukung, saling melengkapi, saling membantu, ya, sehingga kebutuhan-kebutuhan pelanggan atau kebutuhan dari customer kita itu dapat terpenuhi, dapat terselesaikan dengan baik, atau dalam hal ini dapat menjadi solusi dari setiap masalah yang dimiliki oleh pelanggan. Itu definisi dari logistik. Lanjut ya ke materi berikutnya mengenai pengadaan. Ini merupakan salah satu proses yang ada di dalam manajemen logistik. Kita lihat dulu definisi dari pengadaan. Ya, pengadaan itu merupakan sebuah proses pemenuhan, ya, atau penyediaan barang atau jasa. Ya, jadi prosesnya ini bisa dikatakan
membuat sesuatu yang awalnya tidak ada menjadi ada, atau menyediakan barang di sini bisa berupa bahan baku, bisa berupa peralatan, ya bisa berupa perlengkapan, lalu jasa. Nah, kata jasa di sini bisa berupa tenaga SDM-nya atau apa namanya, tenaga dari si pegawainya, ya, yang bisa dilakukan di bawah kontrak. Proses penyediaan barang atau jasa di bawah kontrak ini artinya adalah antara penyuplai atau orang yang mensuplai barang, bahan baku atau peralatan kita itu menjalin kontrak atau menjalin suatu kesepakatan dengan atau perjanjian dengan kita sebagai seorang wirausaha. Artinya adalah penyedia tersebut harus mampu memenuhi kebutuhan kita, misalnya mereka mampu mengirimkan sekian kilo, sekian kuintal bahan baku setiap bulan selama sekian tahun. Itu namanya di bawah kontrak. Ada perjanjiannya di situ. Ya. Sedangkan itu di bawah kontrak ya. Atau membeli langsung. Nah ini misalnya pada usaha-usaha kecil umumnya terjadi ya. Jadi seseorang atau wirausahawan tersebut membeli bahan baku, membeli peralatan itu secara langsung. Ya tidak ada kontrak. Jadi ketika dia perlu, oh saya perlu bahan baku sekian kilo, ke pasar beli, ya, atau saya perlu peralatan ini, dia ke toko lalu membeli satu atau dua. Nah itu namanya pembelian langsung, tidak ada perjanjian di situ untuk memenuhi kebutuhan. Ya, kebutuhan ini artinya adalah kebutuhan pada saat proses produksi maupun pada saat proses packaging hingga nanti pengiriman barang. Ya, itu ya. Lalu pengadaan ini dimulai dari proses perencanaan kebutuhan. Ya, jadi dia merencanakan berapa kebutuhan bahan baku A, berapa kebutuhan bahan baku B, berapa kebutuhan peralatan. Ya, itu direncanakan sebelum proses produksi sehingga nanti dapat dihitung ya berapa pengeluaran untuk penyediaan bahan baku tersebut. Ya, lalu prosesnya berlanjut sampai barang itu selesai dibuat atau bisa dikatakan siap kirim atau siap dijual. Nah, itu definisi dari pengadaan. Lanjut ya, asas dari pengadaan itu yang pertama adalah harus efektif. Efektif di sini artinya harus tepat sasaran, ya sesuai dengan tujuan, sesuai dengan kebutuhan. Ya, asas yang pertama. Lalu asas yang kedua ada efisien, artinya adalah proses atau kegiatan pengadaan ini harus bisa sebaik mungkin dalam menggunakan uang atau dalam menggunakan waktu. Ya, atau dalam hal ini membeli bahan baku yang harganya yang cocok atau yang baik. Ya, karena tidak semua bahan baku murah itu baik. Ya, kadang bahan bakunya murah tapi kualitasnya buruk, maka itu tidak dikatakan efisien. Atau mungkin membeli barang atau bahan baku yang seharusnya harganya 1.000 tapi dibelinya 2.000. Nah, itu tidak efisien juga, pemborosan. Ya. Pengadaan juga harus transparan, artinya harus terbuka. Ya, tidak boleh ada kong kali kong atau ada perjanjian-perjanjian di bawah tangan atau ada markup harga. Ya, itu tidak boleh. Lalu harus terbuka, artinya bisa diikuti oleh siapa saja. Misalnya kita mau membuka tawaran, siapa yang mau siapa yang mau menyuplai bahan baku. Nah, itu bisa dilakukan oleh siapa saja. Dari petani mungkin atau pengepul atau pedagang di pasar boleh menawarkan barang atau bahan baku tersebut kepada kita sebagai seorang wirausaha. Ya. Lalu pengadaan juga sifatnya bersaing, artinya adalah harus mampu memberikan tawaran-tawaran harga bahan baku yang menarik sehingga pengusaha tersebut bisa memilih dan bisa menentukan mana yang paling cocok harga dan paling cocok value-nya. Adil dan tidak diskriminatif. Tidak diskriminatif artinya tidak boleh memilih-milih dan akuntabel atau dapat dipercaya, dapat dipertanggungjawabkan. Itu proses dalam pengadaan bahan baku dan jasa. Lalu kita lihat lanjut ya ke topik yang berikutnya yaitu tentang persediaan. Ya, kita lihat definisi persediaan terlebih dahulu ya. Definisi persediaan untuk inventory itu adalah barang jasa yang disimpan ya dan digunakan dalam atau untuk waktu yang akan datang. Jadi namanya persediaan, kita menyimpan hasil produksi kita ya yang misalnya kita mampu produksi 1.000 per hari ya. Sedangkan kita ngirimnya 500.
Jadi yang 500 lagi itu kita simpan, itu merupakan sebuah persediaan, ya, stok barang, ya, yang bisa disimpan. Nah, yang bisa masuk persediaan itu bisa berupa bahan baku, bisa barang setengah jadi atau bahan jadi. Bahan baku itu artinya bahan mentah yang belum diolah. Bahan setengah jadi artinya adalah bahan yang tinggal prosesnya, mungkin tinggal proses packaging atau tinggal proses pemanasan atau tinggal proses perapihan begitu, itu namanya bahan setengah jadi. Atau mungkin bahan jadi, bahan yang sudah siap edar tapi belum waktunya diedarkan atau dijual, itu masuk ke persediaan atau inventory. Ya, jumlahnya, persediaan itu sangat dipengaruhi oleh jenis barang dan permintaan pasar. Jadi jumlahnya itu bisa banyak, bisa sedikit. Artinya adalah ketika kita mampu memproduksi banyak, ya, tapi permintaan pasarnya sedikit, maka jumlah persediaan atau jumlah stok itu akan bertambah atau meningkat. Atau kebalikannya, vice versa, ya. Jika kita mampu memproduksi barangnya sedikit, tapi permintaan pasarnya tinggi, maka kita tidak akan memiliki persediaan. Ya, ini juga tergantung dari jenis barang dan jasanya. Misalnya untuk barang makanan misalnya atau produksi makanan itu kan kita tidak bisa menyetok atau tidak bisa melakukan persediaan yang terlalu banyak karena itu akan busuk atau basi. Ya, berbeda dengan jenis yang lain, misalnya ada handphone atau ada obat misalnya, atau mungkin barang-barang lainnya. Ya, itu masih bisa di stok dalam jumlah yang cukup banyak. Lalu persediaan ini juga bertujuan untuk mengelola persediaan barang dagangan sehingga ketika terjadi perubahan nilai dan jumlah permintaan, itu barang itu akan barang yang kita miliki ya sebagai seorang pengusaha itu akan mengikuti atau kita bisa mengatur jumlah keuntungan yang kita inginkan. Nah, misalnya kita bahas nanti di kelas ya tentang kasus dari minyak goreng dan hubungannya dengan persediaan. Gitu, ya. Lalu tujuan persediaan yang pertama yaitu untuk mempengaruhi ketidakpastian harga pasar, ya, mengurangi dari ketidakpastian harga, ya. Lalu mempersiapkan stok, ya, mengantisipasi perubahan harga, dan yang terakhir adalah memberi waktu antara proses pembuatan bahan baku dengan proses produksi. Proses pembelian bahan baku dengan proses produksi. Jadi nanti ada waktu jeda sehingga proses produksi ini bisa diatur timingnya dengan baik. Gitu. Lanjut ya. Manfaat persediaan, ya, mengurangi risiko keterlambatan, ya, dari ketersediaan barang. Lalu yang kedua, dapat memenuhi kebutuhan, ya, memenuhi kebutuhan akan permintaan pasar yang berubah-ubah. Ya, nanti kita bahas di kelas ya, dan menjaga keberlangsungan produk dan memberikan layanan prima kepada konsumen. Artinya adalah ketika kita memiliki stok yang baik, ya, persediaan yang baik, ketika konsumen meminta 1, meminta 10, meminta 100, kita memiliki barang tersebut. Sehingga sehingga konsumen itu akan merasa senang karena semua kebutuhannya terpenuhi. Begitu. Lalu ada yang lanjut lagi ya, setidaknya ada 4 ya, mungkin teman-teman ketika browsing atau ketika mencari informasi itu mendapat lebih informasi daripada ini, silakan. Tapi dalam manajemen persediaan barang itu setidaknya ada 4 yang kita bahas di sini ya. Ada FIFO, first in first out, artinya barang yang atau produksi yang masuk ke kita terlebih dahulu akan dijual duluan. Ya, barang yang jadinya duluan, ya, barangnya atau proses produksi yang selesainya duluan itu akan dijual terlebih dahulu. Ya, lalu ada FIFO, ya, first expired first out, artinya adalah barang yang mendekati masa expired itu akan dijual terlebih dahulu. Lalu ada LIFO, ya, last in first out, ini artinya adalah barang yang masuknya belakangan atau barang yang masuknya terakhir itu dijual terlebih dahulu. Ya, lalu yang terakhir ada averaging. Ini penggunaan rata-rata harga suatu barang untuk menentukan nilai jualnya. Itu 4 metode dalam manajemen persediaan barang. Lalu yang terakhir ada pergudangan. Kita lihat definisi pergudangan. Pergudangan atau gudang itu adalah tempat menyimpan barang
ya bahan atau produk secara aman sehingga dapat diambil ketika dibutuhkan. Jadi gudang itu tidak perlu dianalogikan sebagai sebuah bangunan yang besar, bangunan yang luas, yang isinya barang-barang banyak, itu enggak. Ya, jadi tempat untuk kita menyimpan barang, menyimpan bahan baku, menyimpan hasil produksinya, atau menyimpan perawatan, itu dapat dikatakan sebagai gudang. Ya, karena pada poinnya adalah penyimpanan barang dan bahan atau produk yang aman. Lalu definisi yang kedua, pergudangan ini adalah sebuah proses ya. Kalau gudang tadi ya, kalau gudang ini kan kata kerjanya ya, kata bendanya. Sedangkan pergudangan itu adalah kata kerja ya. Semua kegiatan yang bertujuan untuk menyimpan barang dan menjaga barang itu sehingga siap disalurkan kepada konsumen. Ya. Kenapa muncul ya proses pergudangan ini? Karena tadi ya ada ketidakpastian permintaan barang dan jasa dengan stok kita. Ya, kadang kita stoknya punya banyak, punya 100, tapi permintaan pasar mungkin hanya 50 atau hanya 30, sehingga kita harus menyimpan kelebihan stok tersebut. Atau mungkin kebalikannya, ya. Kebalikannya itu adalah jumlah permintaannya tinggi, ya 200 atau 500 barang, tapi kita punya stoknya sedikit. Nah, kan berarti kita sebenarnya melewatkan kesempatan tersebut. Tapi dengan adanya pergudangan, kesempatan-kesempatan lonjakan permintaan tersebut kita bisa siapkan, ya, kita bisa antisipasi. Sehingga ketika permintaan meningkat, karena kita pergudangannya bagus, kita menyimpan barang dengan baik, berapapun permintaan di pasar kita mampu sediakan. Nah, itu definisi dari pergudangan. Lanjut ya. Tujuannya untuk yang pertama mengurangi biaya transportasi dan produksi. Jadi dengan adanya pergudangan kita bisa menghemat biaya transport dan biaya produksi karena kita mampu atau bisa nyetok barang ya dengan 1 kali kirim misalnya. Ya, lalu yang berikutnya ada pengurangan biaya atau penghematan biaya. Lalu yang kedua ada koordinasi antara penawaran dengan permintaan. Jadi dengan pergudangan yang baik kita akan mampu menyeimbangkan antara barang yang kita punya dengan permintaan di pasar. Ya, lalu kebutuhan produksi artinya adalah kebutuhan untuk menyimpan barang-barang atau bahan-bahan baku produksi, dan yang terakhir adalah kebutuhan pasar. Ya, mampu menyesuaikan apa yang dibutuhkan pasar, berapa yang dibutuhkan pasar kita mampu sediakan. Itu tujuan pergudangan. Ya, manfaatnya ada 4. Ya, yang pertama mendukung proses produksi. Ya, gudang juga bisa menjadi tempat production mixing atau preparation. Jadi dengan adanya gudang kita mampu mempersiapkan ya atau mencampur bahan-bahan atau bahan baku yang kita butuhkan, menyiapkan alatnya, itu semua bisa dilakukan di gudang. Dan yang paling penting adalah manfaat gudang sebagai sebuah perlindungan terhadap barang, bahan baku atau peralatan yang kita miliki. Ya, jadi dengan adanya gudang semua itu bisa disimpan dengan baik dan aman. Nah, yang terakhir sebagai tempat kita menyimpan persediaan. Baik, itu saja materi kuliah kita mengenai manajemen logistik. Selebihnya nanti kita bahas, kita diskusikan bareng-bareng di kelas. Ya, kalau ada pertanyaan nanti silakan disampaikan di kelas dan akan kita lanjutkan dengan diskusi dan tanya jawab. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata saya yang salah. Saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Sampai bertemu lagi di mata kuliah dan materi-materi berikutnya. Terima kasih.